Bersama kami di Net 12 dan kali ini saya dan Rahma akan mengajak Anda ke Bandung. Ada apa di Bandung? Ini tepatnya di sentra kain Cigondewa. Wah, itu langganan saya dan semua ibu-ibu di Bandung, apalagi kalau jelang Lebaran, Top. Nah, karena di sana itu seru banget. Surganya para pemburu kain berkualitas apa aja ada, Tom, dan harganya itu bersaing. Nah, benar sekali Rahma, karena itulah gaungnya ini terkenal sampai ke mancanegara. Selamat datang di kawasan sentra kain Cigondewa, Kota Bandung. Kawasan yang sangat dikenal para pemburu kain. Dulunya, kawasan ini hanya pemukiman warga dan lahan pertanian. Namun kini, berubah menjadi kawasan sentra kain yang terkenal hingga mancanegara. Lokasinya cukup strategis, hanya 4,4 km atau 17 menit saja dari pintu keluar Tol Kopo. Kawasan yang dikenal sebagai sentra penjualan kain sejak tahun 1990 ini kini semakin berkembang dengan dibangunnya beberapa kawasan pertokoan khusus kain. Harga murah namun berkualitas, itulah ciri khas kain Cigondewa. Kuncinya hanya satu, asal pintar menawar, pengunjung bisa mendapat kain yang diinginkan dengan harga sangat miring. Kain yang dijual di sini sangat beragam, mulai dari brokat, songket, batik, katun, dan banyak lagi. Tak hanya kain sisa ekspor, ada pula toko yang menjual kain baru. Bahkan tak sedikit dari ratusan toko di Cigondewa yang menjual beragam pakaian jadi. Uniknya, berbelanja di Cigondewa ini menggunakan sistem penjualan kiloan. Setelah pembeli dan penjual menyepakati harga, kain yang akan dibeli ditimbang seperti membeli beras atau buah-buahan. Namun, tak sedikit juga penjual yang menggunakan sistem pengukuran atau harga kain dihitung per meter. Dari ratusan toko yang berjajar di kawasan ini, ada salah satu toko yang masih bertahan hingga sekarang sejak awal kemunculannya. Bahkan bisa dibilang toko ini menjadi salah satu pelopor terbentuknya kawasan ini. Sejarah terbentuknya sentra kain Cigondewa dimulai oleh Kurnaen Wiryadi Sastra, ayah dari Yosi Gaos yang kini mengelola kawasan ini. Di tahun 90-an, sang ayah membeli sebidang tanah di kawasan Cigondewa dan kemudian membangun 6 toko. Sebagian disewakan dan sisanya diberikan pada 4 anaknya untuk berjualan kain. Seiring berjalannya waktu, bisnis kain milik Kurnaen Wiryadi Sastra dan anak-anaknya semakin maju. Banyak masyarakat sekitar yang mengikuti jejaknya hingga kawasan Cigondewa ramai oleh penjual kain seperti sekarang. Karena memang beliau itu seorang pengusaha yang tulayan, ya, jadi dalam artian beliau tidak ingin merasa sukses ingin sukses sendiri, akan tetap ingin mengajak warga sekitar, kemudian para pedagang kecil dan menengah untuk bisa bisa berwira swasta, untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka, kemudian bisa meningkatkan taraf hidup mereka seperti itu. Puluhan pengunjung memadati tokonya setiap hari. Jumlah ini biasanya bertambah 2 hingga 3 kali lipat di akhir pekan. Tak heran, omset toko kain yang dikelolanya bisa mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan. Meski terbilang sukses menjalankan usahanya, Yosi dan para pedagang kain lain masih menemui banyak kendala. Sampai dengan saat ini itu infrastruktur jalan, di mana kapasitas jalan untuk mencapai ke daerah ini saya rasa cukup sulit lah. Dalam artian pertama, lebar jalannya pun juga sempit. Yang kedua, kemudian akses untuk menuju ke sini pun juga agak rumit. Konsumen yang berbelanja di sini sebagian besar adalah pengrajin pakaian atau konveksi yang membeli bahan baku. Salah satunya, Pujiani. Puji sudah menjadi langganan bertahun-tahun sentra kain Cigondewa. Selain banyak pilihan, kualitas serta harga yang murah menjadi alasan Puji menjadi pembeli tetap di sentra kain Cigondewa. Namun, satu hal yang dikeluhkan Puji,
yaitu terbatasnya lahan parkir di kawasan ini. Apalagi untuk yang pinggir jalan kan relatif tidak ada parkiran di situ. Kan di sini juga selain di dalam sini ada banyak juga toko pinggir jalan dari ujung ke ujung, cuman kalau bawa mobil lebih susah untuk parkir gitu aja. Sering berkembangnya kawasan ini tanpa disadari berdampak pada persaingan usaha yang dijalankan para penjual kain. Seperti bertambahnya penjual kain yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan konsumen. Di tengah ketatnya persaingan, para penjual tetap bertahan. Hal ini telah terjadi selama bertahun-tahun, bahkan tak sedikit toko kain yang berpindah tangan pada generasi selanjutnya. Sentra kain murah di Cigondewa ini tentu saja sebuah potensi yang bisa terus berkembang untuk menambah pendapatan asli daerah Kota Bandung di tahun mendatang. Tapi kalau misalnya kita lihat nih Pak, bagaimana sih sebenarnya potensi kawasan Cigondewa itu untuk menunjang pendapatan asli Kota Bandung dan juga seberapa besar sih potensinya untuk Kota Bandung sendiri, Pak Erik? Berdasarkan data yang ada pada kami, ada kurang lebih 400 pengrajin yang ada di Cigondewa tersebut dan 43 IKM serta pedagang kain sebanyak kurang lebih 350 kios. Sehingga di sana roda perekonomian cukup bergerak aktif dan itu sebagai salah satu potensi untuk meningkatkan sumber pendapatan para pelaku usaha dan juga sumber pendapatan asli daerah dalam hal roda pergerakan perekonomian. Kawasan sentra kain Cigondewa jadi sebuah aset yang harus terus diperhatikan. Tentu saja ini bisa menjadi potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bandung. Selain itu, Cigondewa bisa menjadi salah satu tujuan wisatawan lokal maupun mancanegara jika dikelola dengan baik. Desi Juliani, Bugi Pramudia melaporkan untuk NET. Nah, ini kalau misalnya di Jakarta lebih dikenal Tanah Abang ya, pasar Tanah Abang kan? Jakarta pakai Tanah Abang. Nah, kalau di Bandung Punya Cigondewa. Betul. Banyak pilihan. Harganya murah tapi barangnya berkualitas, kain-kainnya berkualitas. Makanya pembelinya juga datangnya itu tidak cuma orang Bandung, tapi juga banyak dari luar kota. Dan bahkan para penjual di sana itu sudah biasa melayani pembeli dari mancanegara, misalnya Malaysia, kemudian juga Singapura. Karena itu tadi, harganya bersaing, tapi kualitasnya bagus. Nah, ini gitu, berarti Tom. menyenangkan masyarakat, juga pemerintah daerah ya. Oh, iya. Karena anggaran pendapatan daerah juga bertambah. Nah, tinggal dipilih aja kainnya, siapa tahu ada yang ingin tampil beda. Karena sebentar lagi Valentine ya kan? Hari kasih sayang. Kita juga